Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifatul Solihah, bisa dipanggil Rifa, dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai perencanaan produk hingga proses akhir dan pemasarannya sebagai tugas UAS mata kuliah kewirausahaan di semester 3. Nugget merupakan salah satu makanan olahan daging giling yang dibumbui dan dicampuri potongan sayur-sayuran, kemudian diselimuti oleh perekat tepung, butter, pelumuran tepung roti, breading, dan dimasak matang. Setelah itu dibekukan dalam freezer untuk mempertahankan mutunya selama penyimpanan. Nugget memiliki rasa yang lebih gurih daripada daging utuh. Secara pribadi, saya membangun usaha ini dikarenakan kesukaan saya dalam mengkonsumsi olahan daging, baik itu daging ayam maupun daging ikan. Karena itu, saya memutuskan untuk membuat usaha dengan membuat produk suatu olahan dari daging yang terjamin rasa dan kehigienisannya. Dan akhirnya, saya membuat usaha produk olahan daging, yaitu camilan nugget. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak aktivitas yang dijalani oleh setiap orang yang pastinya selalu padat. Semakin padat aktivitas yang dijalani oleh setiap orang, maka akan semakin butuh asupan makanan tambahan yang pastinya bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Banyak makanan-makanan tambahan yang tersedia di pasaran, tetapi pada umumnya makanan atau camilan disajikan dengan harga yang mahal. Maka dari itu, saya berniat untuk membuat camilan yang lezat tapi dengan harga yang cukup terjangkau. Nama produk camilan makanan ini adalah Nugget 2 Bersaudara. Kami memakai nama ini karena saya pribadi yang merupakan pemilik usaha ini bersyukur bisa diberikan saudara yang baru saja diberikan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 19 tahun. Oleh karena itu, saat saya memakai nama ini, saya sekarang sudah menjadi 2 bersaudara bersama adik saya dan saya sudah bisa memiliki usaha seperti ini. Saya membuat olahan camilan seperti ini untuk menciptakan makanan yang sehat, bergizi, dan lebih mementingkan kehigienisannya, memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen, dan juga untuk menciptakan inovasi baru dalam bidang kuliner. Awal terbentuknya usaha ini karena saya dapat melihat minat masyarakat akan makanan ringan atau makanan camilan yang mengenyangkan tapi dengan harga yang terjangkau. Nugget 2 Bersaudara dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik dari kalangan anak kecil sampai kalangan orang dewasa. Saya menyajikan nugget ini dalam bentuk 2 varian rasa, yaitu varian rasa nugget ikan dan varian rasa nugget ayam. Nugget disajikan dalam bentuk masak, tidak dalam keadaan digoreng, akan tetapi dalam keadaan setelah masuk dalam freezer. Nugget 2 Bersaudara ready 40 pieces perharinya, mulai dari varian rasa nugget ikan yang ready 20 pieces per hari dan varian rasa nugget ayam yang ready 20 pieces per hari. Sehingga total jumlah nugget 2 Bersaudara yang ready sebanyak 40 pieces per harinya. Sedangkan jumlah nugget 2 Bersaudara terkalkulasi 500 pieces jumlah varian rasa nugget ikan yang ready per bulan dan 500 pieces jumlah varian rasa nugget ayam yang ready per bulannya. Jadi ketika dikalkulasikan jumlah produksi nugget 2 Bersaudara per bulannya mencapai 1000 pieces. Nugget 2 Bersaudara ready 40 pieces per harinya dengan 2 varian rasa yang berbeda, dan ready 1000 pieces per bulannya dengan jam operasional pembelian 25 hari dalam 1 bulan. Selama 1 bulan pembelian nugget 2 Bersaudara bisa dilakukan dalam 25 hari per bulannya. Dalam artian, selama sebulan, Nugget 2 Bersaudara libur ketika hari Minggu dan ketika saya pribadi ada acara penting yang tidak bisa diwakilkan. Penjualan Nugget 2 Bersaudara dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara offline dan secara online. Penjualan yang dilakukan melalui offline atau tatap muka secara langsung bisa dilakukan dengan mengunjungi toko Nugget 2 Bersaudara, di mana di toko menyediakan stok yang ready per harinya. Untuk penjualan Nugget 2 Bersaudara yang dilakukan melalui online dilakukan di media sosial.
di mana di media sosial yang kita jadikan bahan promosi adalah media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Setiap harinya, Nugget 2 bersaudara selalu melakukan promosi, baik melalui media sosial juga melalui teman-teman pribadi saya. Dan promosi lainnya bisa saya lakukan dengan menggunakan poster. Jadi, tempat promosi yang kami tujukan tidak hanya ke media sosial saja, tetapi melalui tatap muka ke orang-orang secara langsung. Proses usaha untuk jangka panjang, kami akan memperkenalkan produk Nugget 2 bersaudara ini khusus untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, sehingga akan banyak masyarakat yang mengetahui produk yang kami hasilkan, dan juga kami mengusahakan agar produk kami bisa lebih dikenal lagi di luar daerah Tuban. Dikarenakan ini produk berupa makanan camilan, jadi kami tidak bisa mengirim produk keluar Tuban karena takut produk akan basi kalau tidak masuk dalam freezer. Untuk pembeli yang menginginkan Nugget 2 bersaudara bisa melalui dua cara. Yang pertama dengan cara offline, yaitu datang ke toko dengan memilih nugget yang gede. Yang kedua melalui online, media sosial, dengan cara memesan produk H-1 terlebih dahulu. Setelah itu, di saat hari H pemesanan dikirimkan dengan metode COD atau cash on delivery, dan COD hanya bisa dilakukan di Tuban Kota dan sekitarnya. Harga dari Nugget 2 bersaudara sendiri sangat terjangkau, yaitu mencapai 10.000 per picisnya dalam keadaan belum digoreng tetapi sudah masak dan sudah masuk dalam freezer. Modal awal yang saya keluarkan sebesar 600.000 yang bersumber dari uang tabungan pribadi saya. Untuk modal awal saya gunakan untuk produksi sehari mencapai 320.000, untuk kemasan 130.000, dan untuk transport sebesar 150.000. Untuk kalkulasi pendapatan selama 1 bulan, Nugget 2 bersaudara mendapatkan 10 juta rupiah yang digunakan untuk produksi selama 1 bulan sebesar 8 juta rupiah, dan digunakan untuk uang transport selama 1 bulan sebesar 500.000 rupiah, sehingga kurang lebih laba bersih yang didapatkan oleh Nugget 2 bersaudara adalah sebanyak 1.500.000 rupiah. Untuk strategi pemasaran yang kami gunakan, kami menggunakan 4 strategi pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan bisnis. Produk yang kami tawarkan merupakan makanan yang lezat, bergizi, dan juga harganya terjangkau. Produk ini bernama Nugget 2 bersaudara, yaitu olahan daging yang disajikan dengan lezat sehingga baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Nugget 2 bersaudara ini berbahan daging ayam dan juga daging ikan. Oleh karena itu, kami berniat bekerja sama dengan penjual daging ayam dan juga daging ikan yang sudah pasti kualitasnya. Yang ketiga, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Nugget 2 bersaudara disajikan dalam kemasan yang menarik, sehingga dengan melihat kemasannya saja, konsumen sudah tertarik untuk membeli produk Nugget 2 bersaudara. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Setelah melakukan penjualan, kami meminta kepada konsumen untuk mengkritik dan memberikan saran pada produk Nugget 2 bersaudara ini. Maka, dengan kritik yang diberikan itu, kami bisa meningkatkan kualitas dan tingkat rasa Nugget 2 bersaudara untuk memuaskan konsumen. Yang kelima, media pemasaran. Untuk media pemasaran, kami akan mempromosikan produk kami dengan berbagai media. Yang pertama dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Dan yang kedua, kami menggunakan poster yang dibagikan dan juga ditempelkan di setiap jalan. Selain itu, kami juga mempromosikan produk melalui teman dan saudara kami. Pemasaran merupakan kegiatan yang paling penting untuk sebuah usaha agar bisa mempertahankan kelangsungan usahanya, lebih berkembang, serta memperoleh laba. Kegiatan pemasaran dilakukan sejak sebelum produk diproduksi, namun tidak berakhir di penjualan. Dalam kegiatan pemasaran, konsumen harus merasa puas agar produk yang ditawarkan bisa bertahan lama dan juga bisa terus berjalan. Namun, dibutuhkan beberapa upaya agar tingkat kepuasan konsumen tetap terjaga dengan baik. Dalam kegiatan pemasaran, sebaiknya produk yang dibuat perusahaan selalu memperhatikan selera konsumen.
perkembangan zaman, dan mencari tahu peluang yang ada. Selain itu, sebuah usaha harus bisa mempertahankan harga dengan tidak menurunkan kualitas produknya. Demikian perencanaan produk hingga proses akhir dan pemasaran menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.